Ya Allah Sobat Nubar, kembali berjumpa dengan kita dalam acara Menulis Bareng DJ, menulis semudah update status. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi sastra, Kang, ya. Benar, Yaitu tentang puisi lama, yaitu judulnya Bidal. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya. Seperti biasa, aktifkan loncengnya juga untuk mendapatkan konten-konten lainnya seputar dunia literasi juga. Oke. Nah, baik Kang, tadi kan kita mau bahas tentang Bidal. Mungkin nanti bisa dijelasin apa itu Bidal, kemudian ciri-cirinya serta contohnya apa saja. Baik. Nah, Bidal ini kan termasuk bagian dari puisi lama, Kang, ya. Iya. Karena kan kemarin sempat kita bahas juga pantun, kemudian sloka, gurindam, dan yang keempat adalah Bidal. Oke. Iya, baik. Terima kasih Kang Han. Baik Sobat Nubar semuanya, tema kita sekarang tentang sastra puisi lama yang mengangkat temanya tentang Bidal. Nah, jadi gini Kang, Bidal ini adalah dari bahasa Melayu klasik Kang. Jadi Bidal ini lahir sudah puluhan atau ratusan tahun yang lalu sejak orang mengenal tentang masalah syair-syair atau tentang malah puisi-puisi tersebut. Sehingga Bidal ini diungkapkan atau diucapkan atau gembar-gemborkan oleh para tetua kita, para sesepuh kita, atau para proklamator kita. Karena proklamator kita itu mungkin kita sering mendengar dengan maju terus, pantang, mundur seperti itu. Atau ada yang bilang juga yang sering ngetren itu di kalangan ini ya, di kalangan para rohis itu adalah hidup mulia atau mati syahid. Dan itu sebagainya banyak ya tentang masalah. Berarti itu tentang sebuah ajakan gitu Kang ya? Ya, tentang slogan-slogan. Intinya adalah untuk penyemangat. Iya, intinya adalah penyemangat dengan kalimat-kalimat pendek, tapi itu punya makna tersendiri. Karena mengajak untuk yuk bersemangat gitu. Dengan slogan itu, dengan kalimat itu menjadikan itu sebagai penggelora. Gitu. Nah, kalau sekarang kan lebih dikenalnya takbir gitu, langsung diikuti ya Allahu Akbar seperti itu. Nah, bahwa di sini adalah sesuatu keunikan bahwa di puisi lama itu ada sesuatu hal yang kita tidak menyadari. Berbagai macam puisi lama Kang. Bagian-bagian puisi lama ada sekitar 7. Kita tidak menyadari bahwa kita sedang melakukan sesuatu hal puisi lama. Ambil contoh adalah di Bidal tersebut. Kita tidak pernah tahu bahwa sebelum kita mengerti atau tahu ilmunya bahwa itu adalah bagian Bidal, kita sering mengucapkan maju terus pantang mundur seperti itu. Merdeka atau mati ya seperti itu kan sering diungkapkan. Nah, kita tidak pernah tahu bahwa itu adalah kita sedang melakukan puisi lama itu dalam bentuk Bidal. Nah, ini menjadikan suatu surat. Tapi ingat, tanda kutip lagi. Ada warning bahwa orang yang mengucapkan Bidal ketika dia berpengaruh pada orang lain, maka itu dijadikan sebagai Bidal. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, mengungkapkan sesuatu kata-kata dan itu tidak berpengaruh pada orang lain, itu bukan Bidal. Bukan Bidal ya? Bukan Bidal. Karena itu sebagai ucapan biasa saja. Itu. Jadi kalau yang ucapannya ini adalah mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu tindakan dan diikuti. Nah, mempengaruhi orang lain untuk suatu tindakan diikuti, nah ini namanya Bidal. Itu kalau misalkan ada contoh yang bukan Bidal, apa tadi, sebuah ajakan tapi nggak ngajak. Tapi tidak berpengaruh pada orang lain itu bukan. Walaupun itu kayak gimana Kang contohnya? Ya, ambil contoh misalkan kita bikin nih misalkan menggelorakan yang tadi misalkan Kang Aan sebutkan dengan slogannya adalah menulis semudah update status. Nah itu kan ada sebuah ajakan, sebuah slogan. Tapi tidak berpengaruh, tidak menjadikan suatu gemak pada orang lain, walaupun itu bagian dari Bidal, tapi tidak menjadikan suatu Bidal. Oh, gitu ya, karena itu hanya kalangan kita saja yang tahu, bukan orang. Kecuali kalau itu menjadikan orang itu jadi ikut-ikutan misalkan, itu menjadi suatu Bidal, bagian dari Bidal. Atau kalau dulu itu di zaman kalangan artis itu suka bilang adalah kita
Nah, ada kata kita terus diikuti orang lain, kita lu aja kali kalau gua kagak gitu. Nah, yang sebenarnya kan rame gitu. Atau slogan-slogan pada produk-produk iklan, apapun makanannya, minumnya, air, misalkan seperti itu. Iya, seperti itu kan kalau orang itu mengikuti dan itu berpengaruh pada orang lain, maka itu bagian dari bidal ya. Tapi kalau itu tidak berpengaruh, tidak ada efeknya, itu sebagai slogan biasa. Seperti itu. Nah, bidal ini biasanya digemakan oleh seorang yang berpengaruh, Kang. Jadi bukan orang biasa yang menggemakannya juga. Kalau saya sendiri bikin bidal, bisa juga ya. Tapi kita harus jadi apa dulu? Nah, itu syaratnya ya. Iya, syaratnya kita jadi apa dulu untuk menjadikan kita sebagai pencetus bidal. Karena kalau kita tidak menjadi apa-apa dan bukan siapa-siapa, mencetuskan sebuah kata-kata pendek berupa bidal dan tidak ada pengaruh pada orang lain, ya tidak menjadi siapa-siapa dan itu tidak akan menjadi bidal. Itu hanya kata-kata biasa nantinya, Kang. Itu makanya itu untuk kalau orang ini bidal ya. Kalau orang-orang zaman dulu kan biasa pejuang-pejuang, proklamator gitu itu, nah ada kata-kata pendek yang itu akan dipakaikan dan semua orang pada mengikuti dan itu akan abadi biasanya, Kang. Sampai kapanpun akan abadi. Ya mungkin Bung Karno lah pernah memberikan suatu bidal, berikan satu pemuda gitu. Nah, aku guncang dunia gitu. Iya, nah itu kan menjadikan sesuatu bidal yang sampai sekarang itu sampai luar biasa, itu masih digemakan oleh kita gitu kan. Nah, ini aja menjadikan sesuatu hal bahwa bidal adalah asal katanya memang bidal dari mana? Itu dari Melayu klasik. Lahirnya. Nah, mari kita telisik satu persatu ciri-ciri bidalnya. Ciri-cirinya, iya, ciri-cirinya agar kita lebih paham lagi ya, Kang ya. Nah, ciri-ciri bidalnya adalah berupa kalimat singkat dengan makna kiasan. Nah, biasanya itu kalimatnya singkat, maknanya adalah kiasan. Nah, kiasannya sepertinya banyak, Kang. Misalkan kalau di rumah tangga kita biasa nyebut besar pasak daripada tiang. Nah, itu kan kiasannya. Itu artinya itu bagian dari bidal juga. Bagian dari bidal itu kiasan masuknya. Itu kan berarti termasuk kayak peribahasa, Kang ya? Peribahasa. Oh, sebenarnya bidal itu peribahasa. Iya, peribahasa kalimat pendek yang itu akan berpengaruh dan itu akan terus orang akan menggunakan itu. Berpengaruh juga sih, benar ya. Satu kali dua pulau, satu kali menyelam, tiga pulau terlampaui seperti itu. Atau kalau ada orang yang kita memberikan kebaikan, orang itu membalas dan kejahatan. Dengan air susu dibalas dengan air tuba. Nah, seperti itu. Nah, banyaklah, Kang, tentang ini ya. Atau baikan air di daun. Emang lebih tepatnya ke peribahasa ya. Cuman emang peribahasa karena kan dia kiasan. Selama ini kan kita kenal jarang sekali yang bidal itu yang saya dengar malahan ya. Nanti ada jenis-jenisnya, Kang, bidal itu. Ada bidal tamsil, ada bidal pameo, ada bidal macam-macam lah ininya. Ada beberapa jenis bidal yang di situ kalau kita kupas satu persatu, bidal itu nggak akan cukup dengan 1 jam 2 jam, Kang. Karena bidalnya sangat luar biasa banyak dan yang paling sering kita dengar itu paling bidalnya bidal tamsil dan pameo. Tamsil itu ada seperti maju terus pantang mundur. Nah, itu adalah tamsil. Kalau pameo itu adalah yang dia bidalnya itu bidal petuah ya, tentang petuah, tentang nasihat, ajakan, gitu ya, nasihat dan sebagainya seperti itu. Nah, itu tentang pameo. Nanti ada bidal lain-lain dan macam-macam sangat banyak sekali. Tapi ini secara garis besar bahwa bidal itu adalah sebuah kata kiasan ya, kata kiasan di mana berupa kalimat singkat atau pendek, yaitu berupa kiasan atau figuratif. Itu ciri yang pertama. Jadi yang pertama. Nah, ini untuk yang ciri bidal apakah ada kayak pantun mesti ABAB, mesti 2 baris, mesti 4 baris? Tidak ada, Kang. Nggak ada ya? Tidak ada ketentuan yang mengikat ke sana. Tapi yang penting bahwa bidal itu ada kalimatnya kalimat pendek. Jadi bukan kata-kata yang sangat panjang, lebar, dan lain sebagainya, tidak. Tapi dia kalimatnya kalimat pendek tapi berupa kiasan-kiasan seperti itu. Gitu. Itu yang pertama. Ya, sekarang kita masuk pada ciri yang kedua. Yang kedua, Kang ya? Iya, jadi bidal yang kedua itu adalah sebagai pengungkapan pikiran, Kang, pikiran dan perasaan itu. Di sini adalah tidak secara ibarat dan perbandingan. Artinya apa? Di sini adalah sebuah ungkapan pikiran dan perasaan ini dia diungkapkan, misalkan ambil contoh dia bagaikan si kumbang malam misalkan. Itu dia seperti kupu-kupu malam. Artinya kupu malam ini
negatif ya, tentang negatif. Atau ada juga tentang anaknya Bulurah itu adalah di sini kembang desa. Nah itu artinya dia bukan dia jadi bunga, jadi kembang, tapi memang dia adalah. Berarti masuk sebagai majas juga kan? Iya, masuk pada kiasan, karena yang namanya bidal itu kan dibumbui dengan kiasan-kiasan seperti itu, ya, sehingga yang pengertian pertama tadi ya. Iya, karena si bidal ini dicetuskan oleh para orang-orang zaman dulu, sehingga orang zaman dulu ini dia lebih senang itu mengungkapkannya tidak secara langsung. Ketika nyindir juga tidak langsung kamu pencuri, tidak seperti itu, tapi dasar kamu panjang tangan gitu kan. Nah, jadi di sini ada sesuatu hal dia lebih lembut ya dalam menyampaikan sesuatu, walaupun itu menyindir. Nah, tapi sindir itu akan masuk, tapi tidak langsung pada pokok permasalahan tersebut. Nah, ini sangat luar biasa kalau bidal itu. Makanya di zaman sekarang itu sangat jarang, Kang. Sehingga kenapa terjadi persinggungan? Karena mungkin kita menyampaikan sesuatu pada orang itu dengan secara langsung, to the point ya. Iya, tidak dengan langsung ngegas. Ambil contoh misalkan dasar kamu bodoh gitu. Padahal kan mungkin kalau dengan disampaikan secara bidal ada kata-kata bijak yang tidak langsung mengatakan kamu bodoh. Mungkin ada kata-kata yang lain mungkin lebih pinternya keterlaluan kamu gitu. Ya. Itu. Atau ada juga orang yang mengungkapkan dengan kata-kata pujian-pujian, itu bisa ada yang menggunakan bidal juga gitu ya, dengan pujian, atau mengatakan atau mengungkapkan pada orang-orang yang sudah luar biasa berjasa pada kita gitu ya, pada kita negara, atau pada gitu negara dan sebagainya juga kan ada diungkapkan dengan bidal-bidal. Dia adalah seperti pahlawan bangsa itu yang sering diungkapkan itu, atau ini kalau sekarang kan musim dengan itu ya, dengan virus corona, garda terdepan. Nah, garda terdepan. Dia adalah sebagai garda terdepan gitu. Padahal kalau dulu kan kita nggak ngerti apa sih garda terdepan, tapi kan setelah emang terjadi suatu perkembangan, terjadi suatu situasi, maka orang menggunakan bidal itu akhirnya kita ngerti, oh berarti dia sebagai pahlawan nih yang selalu membantu orang lain, yang dia berjuang mempertaruhkan dirinya dan nyawanya demi orang banyak. Jadi garda terdepan seperti itu. Nah, itu sangat luar biasa di bidal ini. Jadi kalau menurut saya sih perlu ya dilestarikan ya bidal ini, walaupun memang sudah tidak relevan dengan zaman sekarang, Kang. Iya sih. Itu karena saya sendiri aja merasa asing dengan kata bidal. Karena waktu sekolah baik SD, SMP atau SMA malah yang diperkenalkan itu peribahasa sama majas. Kalau untuk bidal itu benar baru kali ini dengarnya malahan. Kalau majas mungkin sering ini ya, sering dikupas ya, sering dipelajari tentang majas, tentang peribahasa yang dikiaskan dan sebagainya. Benar. Iya. Nah, bidal ini, Kang, saya pernah membuka suatu link yang udah bertebaran kemana-mana, bahwa ada juga bidal-bidal itu yang dibudayakan. Ambil contoh misalkan mirip pantun tapi dia tidak seperti itu, karena dia hanya kalimat-kalimat pendek. Ambil contoh tentang di budaya-budaya kita, misalkan yang kalau di Jawa Barat, karena saya di Jawa Barat ada yang menggunakan bahasa Sunda. Dia kalimatnya kalimat pendek, misalnya yang diungkapkan, misalkan contoh gini. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin begini, jangan sampai yang bangun itu jangan keduluan sama ayam jago yang kayak gitu, tapi pakainya bahasa daerah gitu. Bahasa Sunda ya. Iya, artinya ini kan kalau saya sekarang tahu bahwa itu bukan sekedar makna kiasan, tapi itu bagian dari bidal juga yang diungkapkan oleh para orang tua kita, dan itu udah populer kalau di daerah saya, nggak tahu kalau di daerahnya Kang An yang di daerah Jawa sana ya, kalau Jawa Barat itu udah populer. Jadi kita kalau bangun itu jangan sampai keduluan sama ayam jago, itu ada bahasa kiasannya seperti itu. Nah, ini ada juga yang seperti kerbau dicucuk hidungnya misalkan, artinya dia kan penurut, itu kemana-mana dia yang ikut. Nah, misalkan ada sesuatu hal A, dia ikut ke A, ada lagi yang diajak ke B, dia ikut ke B, dan sebagainya. Nah, itu kan peribahasanya biasanya itu, dasar kamu seperti kerbau dicucuk hidungnya, artinya dia itu mau aja gitu tuntun kemana-kemana. Nah, atau kalau dalam nggak punya pendirian gitu ya. Iya benar. Atau bisa juga kalau dalam bukunya Kang Salim Pilah itu, di sana disebutkan jangan seperti bebek.
Itu artinya dia mengekor gitu kemana-mana. Kalau depannya masuk ke sungai dia ngikut, depannya naik dia naik gitu, seperti itu. Dia tidak tahu tujuan dari yang orang depan itu mau kemana, yang penting kita ngikut. Nah seperti jangan kayak bebek, artinya kita mau ikut-ngikut tanpa adanya tahu dasar ilmu dan tujuannya seperti apa. Nah itu dari bidal. Nah itu ciri yang kedua. Kedua ya Kang ya. Nah sekarang adalah tentang ciri yang ketiganya. Yang ketiga adalah sebagai lambang suatu perbuatan. Artinya di sini lambang suatu perbuatan dalam suatu bidal itu dikatakan bahwa kita menjadikan sesuatu berarti negatif atau positif. Itu kan. Jadi mau negatif mau positif itu jadikan sebagai lambang perbuatan kita. Ambil contoh kalau orang yang suka membantu dia akan disebut sebagai si anu mah adalah orang yang ringan tangan. Maaf bukan ringan tangan. Ringan tangan. Iya benar ringan tangan. Karena konotasinya ada yang negatif, ternyata suka menggampar gitu. Ringan tangan kayak suka, tadi sih negatif kayak mencuri tadi panjang tangan. Oh gitu iya, ini ringan tangan suka membantu gitu. Nah dia mah orangnya adalah ringan tangan seperti itu. Jadi ada sesuatu hal yang dilabelkan pada seseorang tentang perbuatannya, itu tentang tindakannya. Nah ini banyak Kang. Kalau misalkan yang kita sering dengar tentang si orang itu susah dikasih pemasukan, susah dikasih saran, susah untuk diberi kata-kata baik. Nah, misalkan yang tadi kepala batu gitu kan, susah untuk dikasih saran, susah untuk dikasih masukan dan sebagainya. Ada seperti itu. Jadi di sini adalah perannya bidal di dalam kehidupan sehari-hari itu sudah dipraktikkan, tapi kita tidak sadar karena kita tidak tahu tentang ilmunya. Gitu. Seolah-olah kita bukan sedang berbidal, kita sedang biasa aja gitu ngobrol apa adanya. Padahal kalau kita sudah tahu bahwa dia sedang berbidal ya. Iya, berbidal gitu dengan jenis-jenis yang mungkin ada jenis dari tamsil kah, ada pameo kah dan sebagainya. Nah, seperti itu kan. Jadi unik ya. Berarti bidal ada 3 ciri-ciri yang ini, ciri yang secara garis besar ada 3. Contoh-contohnya juga udah disampaikan tadi. Iya. Kalau contoh lainnya ini ada nih Kang. Anak di bangku dilepaskan, beruk di rimba disusulkan. Artinya apa tuh? Terlalu sibuk mengurusi orang lain hingga lupa dengan urusan sendiri. Nah ini lagi ngetren tuh yang seperti itu Kang. Ya lagi ngetren sekarang itu ya, bahwa kita kadang-kadang terlalu sibuk mengurusi dosanya orang lain dibanding dosa kita sendiri katanya. Itu lagi ngetren zaman sekarang. Iya gitu. Betul. Ada satu lagi, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Itu seperti pantun jadinya. Ya, setiap perbuatan baik ada balasan kebaikannya, dan setiap perbuatan jahat pasti ada balasannya pula. Itu Kang ya. Iya. Ciri-cirinya. Oke. Ya untuk materi kali ini udah jelas banget ya disampaikan sama Kang DJ mengenai materi sastra puisi lama Kang ya tentang bidal. Ya demikian untuk sesi kali ini, semoga bermanfaat buat sobat Nuber semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya. Oke, baiklah. Terima kasih. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Wassalam.